Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Pak Idul ya di mata kuliah Hukum Agraria setelah UTS. Kemarin Pak Idul bahas sampai mana ya? Aduh kok lupa. Tapi dari Pak Idul kemarin lihat di YouTube sih, Pak Idul sudah membahas mengenai dualisme ya, sudah sampai dualisme ya. Kemarin terakhir Pak Idul asalkan sudah, terus susunan hukum tanah sebelum berlakunya UPA udah ketoknya ya. Terus dualisme udah toh, aliran itu. Berarti sekarang konversi ya. Konversi itu apa sih? Konversi itu adalah perubahan. Jadi gini, ada dua perangkat hukum di Indonesia, ya toh. Yang tadi Pak Edi bilang ada dualisme hukum itu. Yang pertama hukum barat sama hukum adat, ya toh. Terus di sini ada hukum nasional. Hukum nasional itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Nah, itu kalau di mix mereka berdua itu disebut dengan konversi. Jadi masuknya undang-undang dualisme ke dalam hukum nasional itu disebut dengan konversi, perubahan. Nanti jadinya hukum-hukum peraturan dasar pokok agraria. Seperti itu. Ya, terus sebelum berlakunya UPA, nah ini sebelum berlakunya UPA itu ada. Yang pertama itu adalah hukum perdata barat. Dan kita biasanya menyebutnya dengan BW. BW itu apa? BW itu bergelik Wetboek. Bergelik Wetboek itu adalah KUA perdata, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum tanah yang bersebut pada hukum perdata barat, khususnya bersebut pada buku 2. Terus di sini kalau yang hukum adat itu yaitu keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat yang berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak atas yang diatur oleh hukum adat yang selanjutnya seiring disebut tanah adat atau tanah Indonesia. Jadi ini ada beberapa wilayah yang sangat menjunjung tinggi tentang pertanahan di wilayah tersebut. Nanti menggunakan ini seperti itu. Saya Pak itu anggap sudah paham ya. Sekarang Pak itu membahas tentang hukum barat. Hukum barat itu apa coba tadi? Nah, hukum barat itu tadi Pak itu membahas tentang KUA perdata. Ya enggak, KUA perdata. Apa aja KUA perdata? Sebelumnya apa? Berarti sebelum hukum barat di Indonesia itu apa? Yang pertama itu adalah agraris wet. Agraris wet itu di tahun 1870. Terus ada PP-nya agraris Beswik. Terus ada domain Franklin. Terus barulah pasal-pasal buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Itu kumpulan cuma itu doang. Sekarang aku tanya. Di sini itu menjelaskan lagi tentang agraris wet 1870, yaitu membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada pengusaha swasta untuk dapat berkembang di Hindia Belanda. Dulu negara kita itu disebut negara Hindia Belanda karena memang dijajah oleh Belanda. Dulu kan belum merdeka, 1870 kita merdeka kan 1945. Nah, ada agraris Beswik, semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak ekonominya adalah domain milik negara. Jadi di sini tuh ada ketentuan khusus di agraris Beswik. Siapapun orang yang mau membuktikan itu tanahnya mereka harus memiliki kayak hak ekonominya, surat ekonominya. Itu baru dia dikatakan dia pemiliknya. Kalau tidak memilikinya, berarti tanah itu dianggap tanah milik negara. Kalau domain Franklin berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk memberikan tanah kepada hak barat yang diatur dalam KUA Perdata seperti
park, hak opstal, dan lain-lainnya. Opstal. Nah, di sini nih, itu ingin menjelaskan bahwasanya domain Franklin ini cuma diberlakukan untuk orang-orang bukan WNI atau orang asing, ya toh, untuk orang asing, hanya untuk orang-orang pendatang gitu loh, bukan orang pribumi. Jadi orang pribumi pakainya hukum apa, Pak? Orang-orang pribumi pakainya apa? Ya pakainya hukum adat, pakainya hukum nenek moyang mereka. Mereka nggak percaya mengenai surat-surat seperti itu. Ya mereka taunya lagi gonku, kita tempati, kita kelola, aku sih nggoni. Tapi kalau pendatang waktu itu masuk ke Indonesia, dulu namanya bukan Indonesia, itu mereka menggunakan hukum mereka sendiri untuk mengatur itu, karena mereka nggak percaya dengan peraturan nenek moyang itu. Karena apa? Karena sangat tidak sangat tidak relevan untuk mereka. Artinya mereka tuh orang pendatang tuh sangat kental dengan peraturan mereka sendiri. Jadi mereka bawa undang-undang dari mereka sendiri ke Indonesia. Gitu. Kalau orang pribumi kan nggak perlu kayak gitu-gitu. Mereka sudah percaya hukum adat, hukum di daerah seperti ini seperti apa, bisa di Jawa kayak gimana, di Sumatera kayak gimana, di Bali kayak gimana. Itu mereka punya aturan dewi-dewi kayak gitu. Nah di sini kita masih menggunakan KUH Perdata gitu, pasal-pasal buku 2 ini, sepanjang mengenai bumi, air, tanah, dan peradilannya, termasuk pasal-pasal buku kedua yang mengenai hipotek yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanah. Sekarang nih, hukum adat. Hukum adat itu apa aja, Pak? Hukum adat itu ada hukum tanah adat, hukum tanah barat, hukum tanah administratif, hukum agraria swapraja, hukum agraria antar golongan. Ada 5 di sini. Terus ketentuan yang tunduk kepada hukum adat dengan keanekaragaman suku bangsa tersebut akan terlihat dengan berlakunya ketentuan UPA yang sama sekali tidak akan membedakan antara suku atau adat istiadat di dalam menguasai dan memiliki lahan tersebut. Dengan demikian akan jelas bagi kita bahwa hukum adat tersebut harus dihilangkan sifat kedaerahannya dan harus bersifat nasional. Lah ini loh, ini loh yang membuat poin di sini nih terkadang hukum adat itu tidak pernah tunduk kepada hukum nasional. Mereka percaya nih loh, iki gonku ya gonku terus, gone keturunanku terus. Padahal kan nggak bisa, nggak bisa ada negara di dalam negara, itu kan nggak boleh, ya nggak. Jadi kalau mereka mau tinggal di Indonesia yang menggunakan hukum Indonesia, kayak Irian Jaya ikut Republik Indonesia, apa Irian Jaya ya, Papua Nugini loh, yang Pulau Papua Nugini pojok sendiri loh. Ada repotnya. Dia kan mau buat peraturan dewi, membuat aturan-aturan mereka sendiri, tapi kan nggak boleh, nggak boleh. Mereka harus mengikuti aturan Indonesia, gitu loh. Jadi ya, sini Pak Edu, hukum adat ini banyak materinya tapi waktu angel untuk menjelaskannya. Ini Pak Edu jaga satu ya tentang hukum adat, hukum tanah adat. Hukum tanah adat, kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat yang berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak tanah yang diatur oleh hukum adat yang saja seiring disebut tanah adat atau tanah Indonesia. Nah, terus yang kedua, hukum tanah barat, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum tanah yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber kepada buku 2 Broderick Wedgwood atau kita bilang BW. Hukum agraria antar golongan digunakan untuk sengketa kasus agraria tanah. Maka timbullah hukum agraria antar golongan, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang berlaku, hukum adat atau hukum barat. Dan kadang-kadang pernah ada satu masalah seperti ini. Jadi mereka merasa mengelola tanahnya mereka, ya toh. Orang pribumi kan taunya gitu.
aku harus mengelola kok, berarti kan ini golku. Aku harus bayar upeti kok, berarti kan ini golku. Nah, kalau di hukum barat mereka tidak ada istilah seperti itu. Tanah kuwi sak daftarnya kok iki golku saiki. Meta apa-apa ini terserah aku, meta tinggal terserah aku juga, nggak ada hubungannya dengan kue. Kayak gitu loh. Kalau di Papua beda. Kita Papua masih kental dengan hukum tanah adatnya. Artinya seperti apa? Misalnya nih, aku pernah dapat cerita dari temannya Pak Edo Notaris. Dia itu ada orang bikin tanah apa? Menyertifikatkan satu tanah. Nah, satu tanah itu apa namanya? Disertifikatkan sama dia. Ya kan? Disertifikatkan sama dia, sama orang pendatang, gampang seperti itu. Ya. Terus orang pendatang itu pergi meninggalkan Pulau Papua. Yang paling lama ya sekitar anggap aja 5 tahun lah. Dia baru pergi, terus dia baru pulang ke tempatnya dia. Ternyata tanahnya dia sudah dikuasai oleh orang-orang Papua, suku-suku dalam Papua, dikelola, ditandu dan sebagainya. Dia ngomong sama orang sana bahwasanya iki aku udah sertifikat kok atas tanah iki. Orang Papua bilang apa coba? Ya wis, kono gono sertifikatnya aku tak gola main. Seperti itu loh. Saking mereka nggak percayanya dengan sertifikat, nggak mengaku tentang adanya apa sih kui apa buku-buku hijau-hijau gak apa sih gono aku butuh lemah ya kayak gitu. Nah seperti itu ya, seperti itu sering terjadi. Makanya kan Indonesia itu kan menyetarakan, artinya gini, boleh lah ada hukum adat, tapi yo kalau kamu mau memiliki tanahmu itu ya buat daftarkan, biar tidak ada yang menghai lagi gitu loh. Nah makanya ada ketentuan juga, siapa yang mendaftarkan, dia juga harus tahu fungsi dan manfaatnya, sosialnya dan sebagainya. Kalau dia sudah memiliki tanah, ya dia harus bisa menjaganya. Jadi misalnya kita sudah punya tanah ya kita dijaga tanah kita, jangan seperti tanah tak bertuan. Ya artinya misalnya gini, kue duit tanah terus buat sertifikat ya kan, udah buat sertifikat tiba-tiba orang tahu buat tinggi, orang tahu buat deloi, nggak pernah buat lihatin bagaimana tanahmu itu ditumbuhi rumput ilalang, terus koyo hutan belantara. Tiba-tiba ada pendatang masuk ke situ, yo anggap aja pemulung apapun itu pekerjaannya, mereka duduk di situ, mereka buat tenda, mereka buat rumah, mereka buat tanah bengek gitu. Nah suatu ketika kamu mau ngambil tanahmu lagi, bisa nggak kira-kira? Kalau orang awam pasti jawabnya bisa pak, karena ini memang sertifikat tanah saya. Sertifikat tanah saya. Kita berkaca ke negara. Negara pernah buat aturan mengenai tidak boleh membuat pemukiman di pinggir sungai. Kalau nggak salah di Jakarta itu di sungai apa itu? Sungai apa? Ciliwung. Nggak boleh buat situ. Tapi orang-orang di sana bikin perumahan di situ. Akhirnya bagaimana negara? Padahal itu memang tanahnya negara. Negara memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang membuat pemukiman di situ, untuk pindah, untuk gimana, untuk dialokasikan kemana dan kemana, diberi anggaran dan sebagainya, kayak gitu. Nah, sama konsepnya seperti kita juga. Kalau kita punya tanah nggak kita kelola, kita pelihara dengan baik, nggak kita kasih tahu orang-orang yang datang ke sana, itu kita juga salah. Seperti itu, maksudnya seperti itu, paham ya? Jadi kalau kamu mau mengusir mereka, ya kamu memberikan ganti rugi pada mereka. Karena selama ini mereka yang mengelola, selama ini mereka yang ngerawat, gitu loh. Nggak bisa ke pasal nyuruh minggir orang, nggak boleh. Itu udah itu maksudnya HAM asasi manusia. Seperti itu ya. Terus ini Pak lanjut lagi ya. Hukum tanah administratif. Hukum keseluruhan dari peraturan-peraturan
atau keputusan-keputusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintah di dalam perhitungan sebagaimana badan penguasa. Hukum agraria swapraja, keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada peraturan-peraturan tentang tanah di daerah swapraja, Jogja sama Aceh, yang memberikan peraturan tanah di wilayah daerah swapraja yang bersangkutan. Lah, ini beda lagi. Ini untuk tanah-tanah negara. Di sini hukum agraria swapraja itu memang dikhususkan untuk tempat-tempat yang dulunya pernah terjadi kerajaan atau keraton, atau pernah terjadi tempat-tempat untuk apa ya, yang dulu Indonesia tuh terkenal karena mereka gitu loh, karena wilayah mereka gitu loh. Coba jadi kalau negara Mojopahit kan dia menduduki Sumatera, iya enggak? Terus makanya di Sumatera di situ ada Aceh dikasih daerah istimewa Aceh karena mereka ada peninggalan tentang kerajaan-kerajaan terdahulu, itu dikasih apa namanya, haknya. Kayak makanya ada DIY sama Banda Aceh ya, kayak gitu loh misalnya. Ini sudah 15 menit, sudah terlalu lama. Pak Edo akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.